Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 2 Juli 2025. Kemarin kita dapat beberapa sentimen data yang cukup penting. Salah satunya adalah data manufacturing PMI dari Cina, yang mana kemarin ada sedikit pemulihan ya PMI manufacturingnya. Kemudian Amerika Serikat juga kemarin itu ada news terkait dengan Fed Chairman Jerome Powell yang speech. Lalu ada data manufacturing PMI juga dari Amerika Serikat di mana hasilnya tren penguatan ekonomi sedang terjadi. Harusnya sih memberikan impact terhadap penguatan dari dolar. Lalu ada data CPI and Core CPI dari Uni Eropa di mana hasilnya sesuai dengan forecast. Inflasi core CPI bertahan di 2,3% secara year on year dan juga data CPI-nya mengalami kenaikan tipis dari 1,9 menjadi 2%. Itu jadi kita dapat data yang cukup penting di perdagangan kemarin. Sementara untuk hari ini kita masih akan dapat data seperti non-farm employment change dari Amerika Serikat jam 7:15 malam nanti. Lalu ada crude oil inventory juga, datanya rilis jam setengah 10 malam. Itu sih data penting hari ini. Mungkin nggak akan terlalu gimana-gimana ya impactnya terhadap market. Besok itu ada data yang lebih penting lagi, yaitu initial jobless claim, non-farm payroll. Jadi market berpotensi akan sangat-sangat volatil. Itu terus juga dari hasil pidatonya Fed Chairman. Ya, ketika ditanya dengan beberapa wartawan, dia mengatakan bahwa Jerome Powell masih akan tetap berfokus pada data terkait dengan seperti apa kebijakan yang akan diambil ke depannya. Meskipun saat ini tengah dalam tekanan dari pemerintah Trump yang pengen segera untuk turunin suku bunga ya. Dan ya, Donald Trump memberikan pressure terhadap Jerome Powell, namun Jerome Powell masih akan tetap berpegang teguh pada mandat ganda, di mana Jerome Powell punya tugas untuk mengendalikan inflasi, sembari tetap mempertahankan penyerapan tenaga kerja di titik maksimal. Seperti itu. Jadi ini mandat yang berat sebenarnya, namun di dalam acara di Portugal kemarin, ya, di acaranya European Central Bank Forum, Jerome Powell tetap bakalan mengambil keputusan bergantung kepada data seperti itu. Dan hasilnya adalah probability untuk The Fed memangkas suku bunga di bulan Juli bertahan di 79,7%. Ini masih sama seperti data yang kemarin. Seperti itu. Tapi kemungkinan besar The Fed akan memangkas suku bunga di bulan September, Oktober, dan juga Desember atau 3 kali. Cut rate ini masih cukup terbuka lebar. Tapi semuanya masih bisa berubah sesuai dengan data. Jadi semuanya balik lagi kepada data. Apakah The Fed akan pangkas suku bunga 3 kali di sampai akhir tahun ini atau cuma 2 kali saja, itu semuanya kembali kepada data. Dan sekarang kita melihat probability yang lebih besar untuk Fed pangkas suku bunga ada di bulan September. Itu teman-teman dari kondisi dari market Bitcoin. Bitcoin dan kawan-kawan terkoreksi ke kisaran 105.600 ya. Dan altcoin tertekan kemarin karena Bitcoin dominance yang mengalami kenaikan sampai 1,74%. Sementara dari data market, Glassnode kemarin mencatat adanya aksi penjualan oleh investor jangka menengah dan juga jangka pendek ya. Jadi bisa dibilang mereka ada yang melakukan penjualan. Impactnya adalah mulai terjadi koreksi pada market. Teman-teman pemegang saham jangka pendek memainkan peran jauh lebih kecil dalam penjualan kemarin. Oh, ini didominasi oleh yang pegang jangka menengah hingga jangka panjang. Ya, pemegang Bitcoin dengan usia 3-5 tahun memperoleh keuntungan sampai dengan 849 juta US dollar. Diikuti oleh pemegang yang berusia 7-10 tahun itu mengambil profit taking 485 juta.
Oke, jadi ini bisa dibilang akumulasi sih sebenarnya, tapi yang paling banyak melakukan profit taking adalah yang em, megang Bitcoin ini jangka waktu menengah antara 3 sampai 5 tahun yang mengambil profit gitu. Jadi itu kondisi dari market saat ini. Menurut saya sih dari hasil pidatonya Powell ini, Powell akan terus berfokus ya pada mereka punya mandat gitu, mengontrol inflasi, dual mandate of controlling inflation and delivering maximum employment. Jadi ini adalah kunci daripada sikap Powell saat ini gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri gimana dari European Central Bank? Dari European Central Bank lewat Christine Lagarde sebenarnya fleksibel karena kondisi dari inflasi di kawasan Uni Eropa itu tidak setinggi Amerika Serikat ya, di mana inflasi relatif terkendali dan tentu saja European Central Bank akan menjadi leading indikator untuk The Fed memangkas suku bunga. Maksudnya adalah European Central Bank itu lebih dulu bakalan pangkas suku bunga dibandingkan dengan Jerman, Jerome Powell atau The Fed gitu. Jadi ya sikap The Fed dari dulu nggak bisa diganggu gugat teman-teman, sangat-sangat konsisten ya. Jadi itu. Terus Fed Chairman Jerome Powell juga mengatakan bahwa stablecoin merupakan langkah positif di mana kerangka kerja sedang berjalan dengan baik. Jadi ini disampaikan kemarin juga dalam sebuah sesi wawancara oleh Jerome Powell dan ini merupakan sebuah sikap yang menurut saya positif juga terhadap perkembangan dari kripto dan stablecoin di dalamnya. Itu. Kemudian Trump kemarin baru saja mengesahkan ya rancangan undang-undang Senat Amerika Serikat. Partai Republik raih kemenangan besar, di mana ini membahas terkait dengan pajak, teman-teman. Jadi Senat meloloskan rancangan undang-undang pemotongan pajak dan belanja senilai 3,3 triliun US dollar dengan suara 51-50, di mana Wakil Presiden J.D. Vance itu menjadi penentu, ya memberikan suara penentunya dan ya akhirnya pemotongan pajak akan dilakukan. Jadi kemarin kita sudah sempat ulas sedikit di mana saat ini kondisi dari perekonomian Amerika Serikat itu lagi dalam proses penurunan. Kalau kalian perhatikan dari data GDP-nya itu sudah mengalami penurunan juga. Ya di mana Amerika Serikat ini diambang kemungkinan resesi gitu. Jadi ketika GDP-nya minus ya 2 kuartal berturut-turut dan sekarang kita mengarah ke poin minus itu. Apalagi kemarin ada sedikit drama tarif import ya dan juga perang Ukraine dan perang Israel dan juga Iran itu memberikan impact ya terhadap harga oil gitu. Dimana kalau kalian perhatikan situasinya saat ini indeks dolar ini terus mengalami penurunan di tengah ketidakpastian ekonomi. Jadi yang pasti adalah pemangkasan suku bunga ini diharapkan bisa kembali memulihkan perekonomian dari Amerika Serikat supaya bisa tetap growth. Tapi semuanya belum berakhir karena Amerika Serikat juga akan ada deadline tentang platform hutang. Platform hutang di pertengahan bulan Juli ini. Jadi drama belum berakhir. Siap-siap nanti di pertengahan bulan Juli akan ada pembahasan terkait dengan platform hutang, teman-teman. Di mana Trump mengurangi kemungkinan mereka mendapatkan pajak guna stimulus ekonomi, ya kan? Otomatis kan pendapatannya Amerika Serikat ini turun dari pajak. Gimana mereka bisa bayar utang? Jadi ini bakalan ada drama ke depannya, teman-teman. Jadi ya sedikit gambaran buat teman-teman, bulan Juli ini nampaknya akan sangat challenging gitu. Jadi ya itulah. Kemudian Trump tarif juga saat ini sedang dikebut. Ya, Trump mencoba untuk mencari sebuah solusi sebab mereka masih membutuhkan yang namanya steel dan juga aluminium, baja dan aluminium untuk dapat dari negara lain. Ya, di mana mereka akan melakukan deal-dealnya. Di sini sih mereka memberikan deadline di awal di minggu kedua
untuk bulan Juli ini supaya mereka bisa segera mendapatkan kepastian. Mereka sedang melakukan negosiasi dengan Jepang saat ini terkait dengan membahas tarif, ya deadline-nya tanggal 9 Juli. Kemudian juga ada pembicaraan dengan beberapa negara lainnya di Asia juga gitu. Jadi ya tentang tarif beritanya masih akan berseliweran ke depannya. Jadi ya akan challenging kembali buat teman-teman semua. Oke, itu kemudian ada salah satu perusahaan investasinya Trump, yaitu American Bitcoin, di mana berencana untuk menghasilkan 220 juta US dollar untuk penambangan. Jadi ini mereka berencana untuk mendapatkan Bitcoin lebih banyak lagi, ya, dengan melakukan mining, gitu. Di mana target ini tentu saja bisa meningkatkan jumlah perbendaharaan, jumlah Bitcoin yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Trump, gitu. Jadi ya ini berita yang bagus juga karena lebih banyak perusahaan yang bakalan hold Bitcoin mereka. Tesla sahamnya anjlok karena Trump mengancam akan memangkas subsidi di seluruh kerajaan Mas. Jadi kalau kita lihat dari berita kemarin, ya saham Tesla drop 5%. SpaceX juga sama kurang lebih. Jadi ini terkait dengan perseteruannya Donald Trump sama Elon Musk gitu. Elon Musk keluar dari Departemen Governance Efficiency karena memang udah nggak sefrekuensi atau sejalur lagi dengan rencana dari Trump. Ya ini nampaknya ada perpecahan di antara kedua kubu ini gitu. Impactnya adalah ya Trump mengancam gitu kalau Elon Musk macam-macam, ya kan, jangan-jangan subsidi untuk Teslanya akan dicabut gitu, dan ini tentu saja akan membuat profit atau laba dari Tesla akan menurun gitu, karena sekarang mereka sangat-sangat tergantung sama yang namanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Itu kemudian data inflow terkait dengan produk Bitcoin Spot ETF di perdagangan kemarin terjadi akumulasi net flow sekitar 102 juta US dollar. Ya, ini masih inflow, masih positif. Sementara dari Ethereum Spot ETF-nya masih ada akumulasi sekitar 31,76 juta. Sejauh ini sih akumulasinya menurun, tapi overall net inflow masih terjadi. Jadi kita masih bisa mengambil kesimpulan kalau ini masih positif. Lalu ada SEC approve menyetujui ya Grayscale Crypto ETF yang memegang BTC, XRP dan juga Ethereum. Jadi saat ini kita sudah semakin dekat dengan persetujuan beberapa produk alternatif ETF ya yang sekarang sedang dibahas di SEC. Kalau kita lihat sih dari prediksi banyak analis mengatakan probability adalah 90% sampai 95%. Beberapa produk ETF kayak Litecoin, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Polkadot, Hedera, Avalanche itu punya probability antara 90 sampai 95% untuk mendapatkan approval. Jadi ini bakalan sangat positif untuk market ETF ke depannya. Harapannya sih semoga investor yang masuk juga banyak. Lalu dari perusahaan bernama SRM Entertainment dikabarkan berencana untuk menjadi Tron holder atau mengakumulasi sekitar 100 juta US dollar berupa koin Tron TRX ya untuk dijadikan sebagai treasury atau cadangan dana, cadangan devisa untuk perusahaan ini. Gitu. Ini adalah perusahaan yang listing di Nasdaq, SRM kodenya, di mana dia sangat tertarik untuk melakukan pembelian untuk token TRX sebagai cadangan perusahaan. Gitu. Jadi menarik karena memang performance dari Tron sendiri lumayan konsisten, lumayan stabil ya di beberapa perdagangan beberapa tahun terakhir. Kemudian ada berita dari Binance founder yaitu Changpeng Zhao melakukan donasi 10 juta US dollar
dalam bentuk BNB untuk support Vitalik Buterin. Karena Vitalik Buterin pengen ngembangin biotech project gitu. Jadi ini tentu saja bisa menjadi salah satu sentimen bagus juga untuk dua perusahaan ini ya, dari Binance Lab atau YZI Labs dan juga dari Ethereum Foundation. Semoga aja bisa dapat deal yang terbaik. Lalu kita akan bahas kembali gimana probability dari pergerakan Bitcoin. Bitcoin masih dalam tekanan jual. Kita kemarin sudah sempat bahas juga beberapa kali, ada beberapa level yang teman-teman boleh perhatikan sejauh ini. Apa namanya? Kalau kita lihat dari data CoinGlass untuk liquidation di perdagangan kemarin itu, sorry kita masuk ke liquidation dulu. Nah ini kemarin yang kena liquid nggak terlalu besar, 228 juta US dollar didominasi oleh long position yang disikat oleh pasar. Lalu liquidation heat map ini mendekati level akumulasi, yaitu ada di kisaran level 104.900 saat ini dan masih akan berpotensi menjemput likuidasi di kisaran 104.500-an. Jadi itu adalah area support terdekat saat ini untuk pasar, di mana Bitcoin baru turun sampai 105.300-an. Jadi udah mau deket sih target profit kita, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan secara movement memang sudah waktunya Bitcoin ini mengalami koreksi terlebih dahulu. Apalagi closing untuk daily time frame kemarin itu kayak bullish engulfing, di mana body candle merah yang tercipta kemarin itu mengungguli body candle hijau yang ada 2 hari terakhir atau di perdagangan 2 hari yang lalu gitu. Dan sangat relevan kalau pergerakan Bitcoin harus ambil likuidasi yang ada di bawah ya untuk apa namanya next rally, karena nggak mungkin juga pergerakan Bitcoin naik tanpa mengalami koreksi. Jadi koreksi adalah hal yang sangat wajar. Sementara kalau kita lihat dari monthly closing kemarin overall bagus aja, masih sangat-sangat positif. Untuk jangka pendek kita wajar untuk koreksi, boleh diperhatikan area 104.900 sampai dengan 104.500. Level tersebut berpotensi untuk ditutupi. Kalau kita lihat dari fair value gap, ya kisaran range ini ya, antara 104.700 sampai dengan 103.500 adalah level-level yang menarik buat Bitcoin. Jadi ya itu, kita udah dapat beberapa gambaran. Setelah itu kalau seandainya Bitcoin sudah mencapai level tersebut, apakah Bitcoinnya akan berpotensi bullish? Maybe. Ada kemungkinan Bitcoin berpotensi bullish setelah mencapai level target tersebut. Tapi ada kemungkinan juga Bitcoin mengambil liquidity jauh ke bawah, teman-teman. Even bisa sampai ke 103.000 atau 102.000 atau bahkan ke level strong supportnya kemarin, yaitu di 97.700-an. Akan sangat-sangat terbuka potensi untuk Bitcoin ke sana. Bitcoin dominance masih cukup kuat sejauh ini, naik bahkan 2%. Altcoin udah pasti tertekan. Jadi congratulations yang udah short market kemarin, teman-teman. Jadi ya kemarin saya sempat short, tapi saya malah ambil short Hyperliquid ya. Harusnya kan ambil short meme token ya. Tapi ya itu lumayan udah mulai running cuan. Gitu. Jadi sekarang masih di hold posisinya. Semoga hari ini bisa profit taking sih, teman-teman. Jadi memanfaatkan situasi pada market. By the way, saya juga masih hold apa namanya di market spot ya. Saya belum keluar dari market sepenuhnya. Masih 60% gitu portfolio saya di Bitcoin. Sementara beberapa lagi itu masih di altcoin, di stablecoin. 30% masih di kok 30%? 40% masih di stablecoin berupa USDT dan juga EDR. 60%-nya masih di Bitcoin, teman-teman. Jadi saya belum exit, tapi saya short market kemarin. Ya, dan sekarang masih running. Gitu. Semoga aja sih hari ini bisa ada level apa ya, pembalikan lah secara jangka pendek sehingga Bitcoin bisa sedikit meredam tensi penurunan. Maybe kita akan dapat koreksi lebih lanjut besok.
karena besok juga ada data yang penting ya. Jadi gitu aja sih paling buat saya. Sementara ini sentimen masih akan cooling down terlebih dahulu. Kan fear and greed-nya kemarin berada di posisi greedy ya. Jadi ini bisa menjadi indikator yang sangat mudah untuk kita pakai teman-teman. Misalkan kalau fear and greed-nya sudah berada di posisi greedy, teman-teman boleh untuk profit taking ya. Kita kan berada di poin 64. Jadi harus cooling down dulu ke posisi netral ataupun fear sebelum kembali marketnya mengalami recovery gitu. Jadi menurut saya koreksi yang terjadi adalah koreksi wajar. Congratulations aja yang udah mengambil keputusan. Yang belum masih galau pengen akumulasi ya mungkin tunggu di bawah dulu 104 lah at least. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman join juga di komunitas Telegram kita ya. Di sini aku update berita-berita terbaru untuk pasar, update portfolio, sometimes juga update posisi dan juga analisa. Jadi boleh banget teman-teman untuk join. Yang tertarik linknya di kolom deskripsi. Gitu. Jadi sekian aja update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.